Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi amal maksudi wa ridho amadumi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini atas takdir yang Maha Kuasa kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat alam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut sahabat, keluarga, dan kita semua. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya banggakan yang pertama kepada ketua panitia, Bapak dan Ibu sekalian, warga Kebon Pala RW 7 dan RW 27. Kemudian yang saya hormati Bapak RW 07 dan Bapak RW 27. Kemudian yang saya hormati juga Bapak RT dan juga sudah ada di tengah-tengah kita penceramah yang Pak Haji, Kiai Haji Dedi Erwinillah MKGW. Mohon maaf kalau salah. Yang saya hormati para hadirin sesepuh dan seluruh warga, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi hormat. Hari ini dan malam ini sesuai undangan, yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan ini, sekaligus permohonan maaf dari Forkopimda, terutama dari Pak Camat. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Pak Camat hari ini baru pulang kegiatan dari Bandung dan kayaknya mungkin masuk angin saja, pengen dikerok sana itu ya. Dan juga Pak dan Ramil juga hari ini ada kegiatan, alhamdulillah diwakili ada Babinsa dan Babimas. Mungkin kedua orang ini sudah tidak asing lagi, cuma mungkin asing bagi saya kali ya, karena saya sampai saat ini kalau nggak salah sudah 2 kali ya, 2 kali hadir di sini. Pada saat itu sama-sama dengan tadinya Pak Bupati menurut saya ya. Dan alhamdulillah kalau saya perhatikan warga di sini sangat antusias. Kalau saya hitung ini mungkin ada 3.000 kali Pak ya. Ya, kalau nggak percaya silakan hitung sendiri lah. Gitu kan? Alhamdulillah warga sini antusias. Saya sebagai Kapolsek Cibadak kurang lebih sudah 1 tahun merasa bangga, terutama di ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan ini selalu ditutur oleh warganya, karena ini bagian daripada pembinaan karakter dan pembinaan jiwa kita. Ya, ini sesuai dengan tugas kami sebagai pembina Kamtibmas. Mungkin Bapak dan Ibu sudah paham, sudah mengerti perkembangan zaman yang ada sekarang. Kemarin masyarakat ya dari berbagai lapisan
berbondong-bondong, entah dari mana saya juga nggak tahu, datang ke Jakarta. Dan itu Pak ya, datang juga ke Polres Sukabumi Kota. Alhamdulillah ke Polres Sukabumi yang ada di Pelabuhan Ratu mereka tidak datang. Apakah itu karena jauh, ongkosnya jauh, atau memang warganya sudah sadar? Nah gitu ya. Bahkan kalau di Jakarta mah polsek pun didatangi, dan itu ya. Tapi saya di sini alhamdulillah tidak ada satupun yang datang ke saya kecuali yang mau bikin SKCK, ya gitu ya, KCK ataupun pelayanan lain. Ini membuktikan bahwa kami dengan warga sudah mulai saling mengenal. Nah itu gunanya kita harus saling mendekat, karena dengan pendekatan ini silaturahmi ini akan memperpanjang usia, akan memperpanjang rezeki. Ya, arti rezeki di sini bukan hanya dalam bentuk uang, tapi kita bertemu saja hilang rezeki Pak ya. Nah, mungkin dengan pertemuan ini bisa saja kan saling mengenal. Besok lusa kalau ketemu dengan saya, silakan Bapak Ibu tegur saya. Mungkin saya lupa karena saya memang yang kami hadapi banyak ya gitu. Jadi tegur aja Pak ya. Oh ini Pak Polseknya sombong benar sih. Kalau menurut saya akan seperti itu dari Pak ya. Nah, silakan ditegur. Kami siap menerima apapun ya. Kalau toh memang itu untuk kebaikan, kenapa enggak? Kita harus saling mengetahui. Dengan saling mengetahui itu, makanya kita harus tahu kebutuhan warga. Alhamdulillah ya, selama kepemimpinan adanya perubahan dari kabupaten juga sudah baik, dari gubernur juga sudah baik. Perkembangan situasi Kamtimas untuk khususnya di wilayah Kabupaten Sukabumi sekarang sudah berubah. Ya, yang tadinya masih banyak orang yang nongkrong-nongkrong di jalan sekarang sudah berkurang. Yang kebut-kebutan juga sudah berkurang. Bahkan yang juga suka kelahi gitu ya, yang bawa celurit gitu ya, sekarang sudah berkurang jauh. Ini tidak luput dari bagian kita yang ada di masyarakat. Kami dari pihak kepolisian bekerja sama dengan TNI dan juga dibantu dari kecamatan tidak kurang-kurang untuk melakukan patroli. Bahkan patroli ini biasa diawali dipimpin oleh Bapak Kapolres langsung Pak. Sudah beberapa kali kami ketemu langsung di pasar yang ada di depan sini. Ya, ada yang mabuk, ya, macam-macam. Tapi dengan pendekatan secara silaturahmi, alhamdulillah sekarang sudah berkurang jauh. Nah ini yang kami harapkan. Maka dari itu kami juga mengharapkan tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan tugas kita sendiri. Karena keamanan ini adalah kebutuhan kita, ya, kebutuhan. Tadi sudah disampaikan sama Pak Ustadz bahwa kami adalah bagian dari masyarakat. Jadi kalau namanya bagian harus hadir di sana, jangan boleh jauh-jauh. Ya, sama pentingnya keamanan itu sama pentingnya dengan pendidikan, sama pentingnya dengan kesehatan. Kesehatan kalau lagi sakit, mungkin ya biayanya kita berapa saja pengen keluar yang penting sembuh. Gak melihat itu mahal, sama seperti itu Pak. Jadi penting ya. Pendidikan juga sama, ya kan? Karena yang akan merubah status kita melalui pendidikan. Demikian juga keamanan. Keamanan itu jangan dianggap sepele, sangat penting Pak. Coba Bapak bayangkan kalau seandainya satu hari saja pihak keamanan tidak ada, polisi tidak ada, Pak TNI tidak ada. Satu hari saja, ya kan? Tidak ada yang jaga, tidak ada polisi. Apa yang terjadi? Bapak mau melapor polisi,
Ayat kecepatan, ayat pencurian, bagaimana? Kacau negara ini. Apalagi kalau terjadi chaos, kacau, ya. Pasti akan mana sih polisi? Termasuk kita ini hari-hari di jalan. Ketika macet, mana polisinya? Nah seperti itu. Nah, makanya ini sangat penting. Kita bisa melaksanakan kegiatan tersebut atas dukungan dan bantuan dari bapak-bapak. Tanpa dukungan bantuan dari bapak-bapak mustahil, ya kan, bisa terlaksana dengan baik. Karena apa? Karena jumlah anggota yang ada di Polsek itu kurang lebih hanya 28 dengan saya. Sementara warga masyarakat Kecamatan Cibadak sampai dengan saat ini kurang lebih di 120.000. 120.000 Pak Kecamatan Cibadak. Banyak sekali. Polisinya hanya 28. Akhirnya 120.000 dibagi 28. Ya kan? Tidak mustahil, ya. Akhirnya warga di dia udah ribut gitu ya. Ada bangkatan Pak. Nah maka dari itu bagaimana cara upayanya? Saya mengajak kepada bapak-bapak. Dengan cara apa saya mengajak? Menggelorakan, mengaktifkan yang namanya Satkamling. Satkamling apa itu? Satuan Keamanan Lingkungan. Kalau dulu namanya Fiskamling. Kalau sekarang namanya Satkamling. Namanya berubah sesuai dengan keadaan zaman. Kalau dulu Fiskamling itu hanya ronda saja. Ya kan gitu ronda. Sekarang bedanya Satkamling itu harus ada ketuanya, ketua Satkamling. Karena kalau ronda itu kadang-kadang mau rajin untuk Pak. Ya benar kan? Nah ini nama ayat ketua ada. Ketua nanti bisa menegur kepada warga yang tidak melaksanakan kewajiban. Nah itu, ya. Karena di kita ini masih Pak. Beda dengan di perumahan. Kalau perumahan sudah diganti dengan adanya satpam. Kalau di kita warga kita cukup dengan Satkamling. Satkamling itu kita kasih kewenangan untuk mengatur, ya. Bapak boleh melakukan membuat aturan, misalnya kita aktifkan lagi 1 kali 24 jam kamu wajib lapor. Diaturkan lagi Pak seperti itu. Ataupun lewat sini tidak boleh menggunakan knalpot bro. Sakit pada telinga ya. Nah kita aktifkan lagi seperti itu. Kami mengajak seluruhnya kepada warga untuk mengingatkan. Dan juga kepada orang yang diingatkan, ya kan, terus diingatkan, jangan lawan. Begitu lagi kan. Kita ada ketua RT, ada kasat kamtib, ada ketua RW, mereka yang mengingatkan warganya. Karena ini dipilih oleh warga, berarti harus turun. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Biasanya kejadian masyarakat yang sepele-sepele, Pak. Tapi karena saling arogan, egonya tinggi, sehingga saling seperti itu. Ya, di mana-mana seperti itu. Saya dulu pernah tugas di Kalimantan. Hanya karena gara-gara joget, ngarokok, saya dapat ngarokok aja. Sampailah kejadiannya sampai tingkat RT, tingkat RW, bahkan sampai tingkat provinsi Pak di sana. Ya, ada yang namanya warga Melayu, ada yang namanya warga Dayak, ada warga namanya pendatang Madura, banyak sekali. Ya, ketika sudah ribut, bahkan mungkin kami harus mendatangkan pengamanan dari daerah lain. Nah itu akibatnya karena tidak saling menghormati. Maka
Saya di sini menghimbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sesuai dengan ajaran kita, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Nah itu ya, mudah-mudahan pertemuan ini lanjut. Dan saya juga menghimbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, silakan dimanfaatkan keberadaan polsek. Polseknya ada di sana. Kalau bapak-bapak perlu konsultasi hukum, silakan ke sana. Tidak perlu bayar. Kalau bapak mungkin datang ke konsultan hukum, bayar. Kalau sana enggak, kami akan layani bapak. Ya, apa saja kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan hukum, kami nanti akan jelaskan berbagai macam hukum, karena hukum kita ini selalu berkembang sesuai dengan zamannya, seperti itu ya. Jadi jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan untuk ketemu dengan Pak Kapolsek ini yang ganteng ya, Ibu. Jangan ragu-ragu. Datang aja ke saya, Pak, suami saya nggak pulang-pulang. Emangnya Pak Tohir gitu? Nah itu silakan nanti dikonsultasikan. Karena dalam keluarga itu macam-macam Pak. Ada yang sekarang namanya KDRT, ya kan? Kekerasan dalam rumah tangga. Seperti apa sih kekerasan dalam rumah? Nanti kami jelaskan. Ancaman hukumannya seperti apa? Dibarengi dengan tuntutan ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Beberapa bulan yang lalu ada kejadian di Cidahu, ya kan? Sampai ribut karena ada salah satu rumah yang dijadikan rumah ibadah. Sampai ribut Pak. Bahkan polisinya jadi tersangka. Polisinya dipolisikan, akhirnya dalam proses. Tetapi saya melihat untuk Cibadak, alhamdulillah aman. Betul kan? Saya lihat di sini wihara ada. Kan di depan gereja ada wihara. Kemudian gereja banyak, kurang lebih ada 7 gereja di sini. Bahkan ada tambah 1, jadi 8. Tapi suasananya kondusif. Ini yang diinginkan ya, karena memang Nabi Muhammad juga Rasulullah berpesan kan gitu ya. Ketika non Muslim melaksanakan kegiatan, kita harus bisa menghormati, bahkan harus membantu. Itulah yang dinamakan dengan toleransi beragama, saling menghormati kegiatan tersebut, ya kan? Jangan disalahartikan. Ya, di sini sudah bagus dan harapan saya tetap terbina. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini saya doakan masuk surga semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan juga wilayah Kecamatan Cibadak tetap aman. Amin. Amin. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Itu saja yang disampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.